Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar cara membuat surat kuasa. Jadi penting bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sekarang sedang menempuh PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, dan bagi Anda juga yang akan melaksanakan uji profesi advokat atau UPA. Di dalam UPA, biasanya ada tes tulis, yaitu membuat surat kuasa dan surat gugatan begitu. Kali ini kita akan belajar membuat surat kuasa ini secara umum dalam kasus perdata. Jadi surat kuasa itu tergantung ya, bentuknya itu tergantung dari perkara apa yang sedang Anda tangani nanti. Namun secara umum formatnya seperti ini. Langsung saja. Nah, di dalam surat kuasa ya, ada beberapa elemen yang perlu untuk dimasukkan. Kita bahas ya satu persatu. Ini yang pertama, surat kuasa. Di atas ditulis surat kuasa. Ada beberapa format yang eh, advokat lain ya, itu menuliskan nomor surat kuasa. Ada nomornya di sini. Namun kalau kantor kami ini tidak mencantumkan nomor surat kuasa dengan alasan bahwasanya surat kuasa itu diberikan klien kepada advokat, pada kami. Walaupun sejatinya kami yang membuat surat kuasa ini. Nah, sehingga klien itu kebanyakan memang tidak memiliki kop ya, maupun stempel, sehingga tidak ada nomor surat kuasa di sini. Langsung yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini data diri dari klien yang memberikan kuasa kepada kita, disesuaikan dengan KTP ya, atau identitas yang lain. Nama, NIK, tempat tanggal, kelamin, agama, kerjaan. Nah, untuk alamat, ya, untuk alamat di sini, kadangkala klien itu berbeda tempat tinggalnya dengan yang tertulis di KTP. Sehingga yang perlu ditulis ya, dikatakan advokat yang perlu menulis di sini adalah alamat sesuai KTP terlebih dahulu. Nah, kalau memang berbeda ya, nanti ditambahi dahulu beralamat di ini alamat KTP-nya, kemudian nanti koma ditulis dan sekarang bertempat tinggal di atau dan sekarang berdomisili di. Jadi alamat KTP tetap dicantumkan, kemudian setelah itu nanti dimasukkan di sini alamat sekarang atau alamat tempat tinggal atau alamat domisili yang ditempati sekarang. Terus selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Nah, ini sebagai pemberi kuasa. Terus Pak, bagaimana kalau ada lebih dari satu ya? Kalau memang contoh ada tiga ya, pemberi kuasanya ada tiga ya ditulis. Ini satu, dua siapa, tiga siapa. Identitasnya sama seperti ini. Kemudian nanti ditambahi di sini para, tulisi para pemberi kuasa. Tambahi para pemberi kuasa. Dalam hal ini, memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini, memberi kuasa kepada. Nah, ini advokat yang diberi kuasa oleh klien, oleh pemberi kuasa. Ini nama saya Hendri dan kemudian ini rekan saya. Dicantumkan eh, sudah gelar apa juga dicantumkan secara lengkap. Kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Agustiva Law Firm. Nah, ini kantor, kantor yang Anda tempati. Kalau sudah memiliki kantor, mungkin lembaga bantuan hukum ya ditulis di sini lembaga bantuan hukum apa, kemudian alamatnya di mana. Pak, bagaimana kalau kami baru disumpah dan belum memiliki kantor sendiri? Nah, kalau teman-teman belum memiliki kantor sendiri dan masih belum punya rekan juga, tinggal ditulis saja di sini pada kantor hukum nama teman-teman siapa. Katakan namanya contohlah saya lah, katakan Hendri Agustiawan. Ya, tulis saja pada kantor hukum M. Hendri Agustiawan SH. Terus alamatnya mana? Nah, alamatnya kalau memang belum punya kantor ya dialamatkan di rumah sendiri. Itu juga nggak masalah. Yang penting nanti ketika ada surat menyurat itu bisa sampai ke
di teman-teman, ya. Contohnya ini, saya katakan belum punya kantor, tulis di alamat rumah saya. Nah, itu nggak masalah juga. Kenapa? Ketika nanti ada surat dari pengadilan, mungkin dalam proses banding ataupun kasasi, nanti suratnya bisa sampai ke saya, karena teralamatkan di rumah. Jadi penting ya alamat itu. Pokoknya masukkan alamat sesuai kantor yang teman-teman singgahi atau rumah yang teman singgahi yang memungkinkan nanti ketika ada surat itu Anda terima begitu. Selanjutnya, ini kalimat ini diperhatikan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Artinya gini, ini penting ya, jangan sampai lupa dimasukkan. Baik sama-sama itu kan penerima kuasa ada dua, saya dan rekan. Kalau seandainya saya berhalangan, ya, udah hajat saya berhalangan, maka rekan saya bisa berangkat sendiri. Nah, sendiri-sendiri. Atau kalau rekan saya yang berhalangan, saya yang berangkat. Atau kita itu bisa bersama-sama, bareng, bisa sidang secara bersama-sama. Jadi ini penting kalimat ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Nah, ini khusus, ini tergantung dari kuasa apa yang diberikan kepada Anda. Contoh, Anda ini diberi kuasa oleh klien kasus pidana, ya maka nanti uraiannya di sini ya sesuai eh, proses dalam perkara pidana, ya terkait hukum acaranya ya. Itu apa saja yang diberikan kepada Anda, dalam hal apa saja. Nah, kalau kasus ini kasus perdata. Kasus perdata Wan Prestasi, maka nanti isinya menyesuaikan dalam proses perdata Wan Prestasi itu apa saja, gitu, hal apa saja. Untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan pemberi kuasa. Nah, mengajukan gugatan Wan Prestasi. Jadi ini perkara gugatan Wan Prestasi. Di mana yang dicantumkan di pengadilan mana, kemudian gugatnya siapa terhadap seorang yang bernama Ayu Anita. Ini contoh saja efektif ya. Tulis alamat lengkapnya. Bagaimana kalau tergugatnya lebih dari satu? Ya dicantumkan saja di sini. Tergugat T siapa? Situ A, T2 siapa dimasukkan. Terus tadi, apa tergugat tiga siapa atau turut tergugat siapa dicantumkan saja. Nah, ini kan secara umum ya, gugatan non prestasi. Untuk yang di bawah ini ada ya, secara lebih rinci ya. Dalam gugatan non prestasi itu proses apa saja yang dikuasakan. Jadi disesuaikan nanti. Ini lebih ke hukum acara, ya. Langkah apa dalam segi proses apa saja gitu. Untuk pelaksanaan penerima kuasa, selanjutnya para penerima kuasa, yaitu kami, advokat, diberi kuasa, ya, diberi kuasa oleh diberi kuasa untuk membuat, nah ini membuat apa ya? Membuat surat gugatan. Jadi sesuai membuat, jadi kami sebagai advokat diberi kuasa untuk membuat surat kuasa, menyusun surat kuasa, menandatangani. Jadi dalam surat gugatan itu nanti kuasa hukum ada kolom di paling bawah itu bertanda tangan ya di surat gugatan. Atau mungkin ketika nanti pendaftaran ada beberapa tugas yang perlu ditandatangani ya kita diberi hak oleh klien untuk menandatangani serta mengajukan gugatan. Kita boleh mengajukan kita yang mendaftar di IKOT dan nanti daftar kuasa di PTSP di pengadilan gugatan non-prestasi serta membayar biaya panjar perkara di pengadilan negeri Pati. Nah, ini proses pendaftaran ya. Setelah usai masuk di proses persidangan, penerima kuasa kami boleh menghadiri sidang, memperbaiki gugatan. Contohnya sidang pertama, kami merasa ada beberapa poin yang perlu untuk direvisi, boleh. Selama belum masuk ke tahap jawab menjawab, maka gugatan boleh untuk diperbaiki. Kemudian ketika gugatan sudah dibaca, maka lawan membacakan eh, jawaban kita sebagai penggugat replik. Nah, jadi nanti pun beda. Ini karena kami ini menjadi penggugat, maka yang kami cantumkan replik. Nanti lawan ya
yang menjadi tergugat pasti nanti di sini tulisannya adalah jawaban, mengajukan jawaban. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan dengan posisi Anda ya sebagai kuasa hukum itu apakah menjadi penggugat atau menjadi tergugat. Sesuaikan. Karena kami penggugat, maka kami mengajukan replik nantinya. Kemudian setelah jawaban-jawab selesai, bukti tulis atau bukti surat maupun saksi-saksi kami berhak untuk memberi saksi dan atau menerima saksi dari lawan atau bahkan menolaknya. Katakan eh, lawan itu mengajukan saksi yang kita anggap sebagai apa tidak sah secara hukum ya, mungkin keluarganya atau kerabat dekatnya. Nah, ini kita bisa mengajukan penolakan kepada majelis hakim agar saksi tidak diperiksa. Atau kalaupun diperiksa ya tidak disumpah, hanya didengarkan saja keterangannya. Itu. Mengajukan pertanyaan, memberi jawaban, mengupayakan perdamaian, menerima atau menolak perdamaian, mengajukan kesimpulan. Ini urut ya. Sampai kesimpulan, nanti meminta putusan, meminta salinan putusan. Singkat kata, para penerima kuasa berhak melakukan segala hal yang dianggap patut dan bermanfaat bagi kuasa, memberi kuasa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ya, kuasa yang diberikan kepada kita intinya ini benar-benar secara umum dan tidak secara umum maksudnya itu mungkin ada beberapa poin yang belum dimasukkan di sini. Kita itu sebagai kuasa hukum bisa melakukan itu selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Contohnya ya, kita melakukan mediasi di luar persidangan dengan gugat. Kebetulan klien tidak bisa hadir, bisa kita lakukan itu. Atau kita ketemu dengan instansi lain untuk tanya atau menggali bukti. Ya boleh, selama memang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Cuma terkadang kalau bertemu dengan instansi lain, yang terkadang instansi mensyaratkan surat kuasa tersendiri atau khusus, ya kami buatkan surat kuasa tersendiri. Ya, fleksibel sajalah. Tapi ini kan hanya contoh ya, secara umum, contohnya seperti ini. Kuasa ini diberi hak retensi dalam substitusi. Ini substitusi penting. Kenapa penting begini? Ketika Anda, ini kan saya ya berdua menjadi kuasa hukum. Kadangkala kami punya halangan yang terduga begitu. Terus kemudian barengan dengan sidang yang akan dilaksanakan besok harinya. Kami kalau berhalangan dua-duanya kami akan menunjuk atau memberi kuasa kepada pengacara lain. Itu boleh. Kita sebagai pengacara memberikan kuasa kepada pengacara lain atau kuasa substitusi agar pengacara yang kita tunjuk tadi, yang kita beri kuasa tadi, mewakili di persidangan. Kemudian tanggalnya pati 1 September tulis, terus ini pemberi kuasa diberi materai, tanda tangan di atas materai, terus ini tanda tangan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.